Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radian Satria from Group 9 and we will discuss about objects in abstract non-phrases. Apa itu abstract non-phrase? Abstract non-phrase adalah frasa atau kelompok yang dimiliki kata benda abstrak sebagai inti. Head noun. Kata benda abstrak menggambarkan konsep, ide, atau perasaan yang tidak dapat dilihat atau disentuh, seperti happiness, kebahagiaan, love, cinta, knowledge, pengetahuan. Yang contoh sederhananya, abstract non-phrase, the idea of freedom, your fear of failure, their understanding of the concept. Dan yang slide selanjutnya itu ada apa itu objek dalam abstract non-phrase. Objek dalam abstract non-phrase adalah bagian dari frasa yang memberikan informasi tambahan atau penjelasan kata benda abstrak tersebut. Biasanya objek muncul setelah preposisi seperti of, to, atau about. Contohnya, the love of nature. Nature adalah objek yang menjelaskan love. Yang kedua, her fear of spider. Spider adalah objek yang menjelaskan fear. The influence of media on public perception. Media adalah objek sementara. Media adalah objek sementara on public adalah perception. Yang ketiga, slide selanjutnya, struktur abstrak non-phrase dengan objek pada tingkat dasar hingga kompleks. Struktur abstrak non-phrase melibatkan struktur dasar, determiner, plus abstract noun, plus preposition, plus object. The importance of education, your obsession with perfection structure dengan modifiers, plus abstract noun, plus preposition, plus modified object. The detailed analysis of recent scientific discoveries, a critical evaluation of the government's latest policies. Struktur dengan nest object, determiner, plus abstract noun, plus preposition, plus object, plus relative clause. The impact of education that prioritize short-term profits and understanding of theories that shape modern psychology. Yang selanjutnya itu ada variasi preposisi untuk objek. Yang satu, of menunjukkan kepemilikan atau hubungan. Preposisi of digunakan untuk menunjukkan hubungan atau kepemilikan antara abstrak, noun dan objek yang lebih konkret atau ide yang lebih spesifik. Of menghubungkan abstrak, noun. Contoh kalimatnya, the significance of cultural diversity. Penjelasan signifikan adalah abstrak noun yang menghubungkan dengan cultural diversity melalui preposisi. Di sini of menunjukkan bahwa keberagaman budaya adalah elemen yang memberikan makna penting pada konsep significance. The power of communication penjelaskan. Power adalah abstrak noun yang menghubungkan communication dengan preposisi of. Ini menunjukkan bahwa communication memberi power kekuatan dalam konteks tersebut. Yang kedua ada to. Ini tuh menunjukkan arah, tujuan, atau hubungan dengan sesuatu. Preposisi to digunakan untuk menunjukkan arah, tujuan, atau hubungan antara abstrak noun dan objek yang diarahkannya. Preposisi ini sering digunakan untuk menunjukkan tujuan atau dedikasi yang diarahkan ke sesuatu atau seseorang. Contoh kalimat itu ada her dedication to community service. Penjelasannya, dedication adalah abstrak noun dan preposisi itu menghubungkan dedikasi tersebut dengan community service, layanan masyarakat. Ini menunjukkan arah atau fokus dedikasi tersebut. Their commitment to sustainable practice. Penjelasannya, komitmen adalah abstrak noun dan preposisi itu menunjukkan bahwa komitmen mereka diarahkan kepada praktik berkelanjutan. Yang ketiga ada about, menunjukkan topik atau subjek. Preposisi about digunakan untuk menunjukkan apa yang dibahas atau menjadi topik dalam kalimat. Biasanya digunakan untuk menghubungkan abstrak noun dengan hal-hal yang menjadi fokus atau perbincangan. Education about climate change. Penjelasan discussion adalah abstrak noun dan preposisi about menghubungkan dengan climate change. Preposisi ini menunjukkan bahwa discussion tersebut berkaitan dengan topik climate change. His concern about rising inflation rates. Penjelasannya, concern adalah abstrak noun dan about menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut berfokus pada rising inflation rates, tingkat inflasi yang meningkat. Yang keempat, menunjukkan tujuan, alasan, atau penerima.
Preposisi for digunakan untuk menunjukkan tujuan atau alasan balik abstrak noun atau menunjukkan siapa yang menerima manfaat dari abstrak noun tersebut. Contohnya itu ada the demand of renewable energy. Penjelasannya, demand adalah abstract noun dan for menghubungkan permintaan tersebut dengan renewable energy. Di sini preposisi for menunjukkan tujuan atau objek yang diminta. Itu renewable energy, a need to reform the education system. Penjelasan need adalah abstract noun dan for menunjukkan apa yang diperlukan dalam hal ini. Reform in the education system. Informasi dalam sistem menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut berkaitan dengan suatu perubahan atau pembaruan. Mengapa objek penting dalam abstract noun phrase? Objek memberikan makna tambahan yang membuat frase lebih spesifik dan informatif. Mengapa objek penting dalam abstract noun phrase? Objek memberikan makna tambahan yang membuat frase lebih spesifik dan informatif. Tanpa objek refer kurang jelas takut terhadap apa. Dengan objek refer of failure lebih jelas takut terhadap kegagalan. Selain itu, objek membantu pembaca atau pendengar memahami konteks dan maksud lebih mendalam dari kata benda abstrak tersebut. Sekian dari kelompok kami. Jika ingin ada pertanyaan, silakan komentar di grup atau di chat pribadi. Sekian dari kelompok 9. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.